al-fajr. Dan salat al-fajr, salat subuh, ada pada waktu itu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mensyariatkan di dalamnya salat memang 2 rakaat, tapi salat yang panjang. Salat yang terpanjang dari sunnah Rasul kita tercinta adalah salat subuh, salat fajar. Dan salat fajar disebutkan salat yang dihadiri oleh para malaikat. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda, dalam surat Al-Isra. Dan Al-Quran yang dibaca dalam surat Al-Fajr, dan Quran yang dibaca dalam surat Al-Fajr kana mashhuda, adalah Al-Quran yang disaksikan, bacaan yang disaksikan. Tafsir daripada ayat tersebut adalah para malaikat berkumpul di waktu fajar ketika kaum muslimin sedang melaksanakan salat fajar, dan mereka menyaksikan salat al-fajar tersebut. Dan Nabi SAW, salat beliau lebih panjang di salat fajar daripada salat-salat yang lainnya, daripada salat-salat fardu, walaupun dia hanya 2 rakaat. Akan tapi sunnahnya dipanjangkan daripada 4 salat yang lainnya. Mari kita mulai surat Al-Fajr. Wa Al-Fajr. Wa layalin ashr. 2 ayat sekaligus. Wa, demi, sumpah, al-fajr, waktu fajar. Wa, dan layalin, jamak dari lailun, malam-malam. Ashrin, 10. Demi waktu fajar dan demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Allah tabaraka ta'ala bersumpah dengan menyebutkan makhluknya, dan sebagaimana yang kita katakan dan sering kita katakan dan sering kita ulang, Allah boleh bersumpah dengan makhluk, namun makhluk diharamkan bersumpah dengan makhluk. Makhluk diharamkan bersumpah dengan makhluk, namun Allah bersumpah dengan makhluknya. Fa'alul lima yurid, Allah berbuat apapun yang dia inginkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat, dan makhluklah yang ditanya kenapa mereka berbuat. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, dan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah. Apabila makhluk bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Dan sumpah adalah pengagungan, maka makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengannya adalah makhluk-makhluk agung, makhluk-makhluk mulia. Di antaranya waktu, di antaranya tempat. Dan di sini adalah waktu, yaitu waktu al-fajr. Pertanda waktu al-fajr memiliki kemuliaan dalam agama kita.
dan agama kita adalah sesuatu yang datang dari Allah penciptanya, maka Allah tahu kemuliaannya dan menyampaikan kepada kita akan kemuliaan dia, yaitu waktu al-fajr. Sehingga waktu al-fajr adalah waktu yang bisa kita katakan waktu yang diidam-idamkan oleh orang-orang saleh untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka sangat mencintai waktu al-fajr. Kenapa? Karena itu waktu yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan mereka melakukan ketaatan di waktu yang dimuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka terlihat orang-orang saleh biasanya mereka pasti telah bersiap untuk menanti datangnya waktu al-fajr. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10, dan demi malam-malam yang 10. Disebutkan di sini 10 malam, dan dia adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Sekarang kita di Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah, bulan yang ke-12 dari bulan-bulan Muharram. Dzulhijjah ada 10 yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, dan 10-nya Idul Adha, hari raya besar umat Islam. 10 malam itulah layalin ashr, malam-malam yang 10. Ada keutamaan hadis sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan tidak ada amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang lebih afdol. Tidak ada amal saleh di hari-hari ini yang lebih afdol daripadanya. Maka amal soleh di hari-hari ini, yaitu di 10 pertama bulan Dzulhijjah, adalah amal-amal yang paling afdol. Para sahabat sampai bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah ya Rasulullah lebih afdol dibanding amal soleh yang dilakukan seorang muslim pada hari-hari ini? Jawaban Rasul kita mengagetkan, yaitu walal jihadu fi sabilillah. Bahkan tidak juga jihad fi sabilillah. Amal soleh pada hari ini, kita melakukan amal soleh pada hari-hari itu lebih afdol bahkan dari jihad. Kecuali kalau ada orang pergi berjihad dengan hartanya, dengan dirinya, lalu dia wafat di jihad itu dan tidak pulang lagi ke keluarganya, hartanya habis di jihad itu, nyawanya pun melayang di jihad itu, dia mendapatkan dalam jihad itu pahala syahadah. Maka ini lebih besar daripada amal soleh tadi. Namun hanya jihad saja dan pulang kembali ke rumah dengan harta dan nyawa, maka amal soleh di 10 pertama dari hari-hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia lebih afdal daripada Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia lebih afdal daripada Ramadan. Dengan hadis ini sebagian ahli ilmu mengatakan seperti itu, wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wal fajri, demi waktu fajar, wa layalin ashrin, dan demi malam-malam yang 10. Disebut malam mencakup siang. Mencakup siang. Tidak malamnya saja yang utama. 10 Dzulhijjah tidak malamnya saja yang utama, siangnya juga sama. Maka ibadah dan ketaatan diperbanyak oleh orang-orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala di 10 Dzulhijjah. Apa saja amal saleh, karena Nabi SAW menyebut amal saleh, maka seluruh amal saleh. Namun tidak ada hadis sahih bahwa puasa hari pertama pahalanya ini, puasa hari kedua di bulan Dzulhijjah
hari pahalanya ini, hari ketiga pahalanya seperti ini, sampai hari yang ke-9, hari Arafah. Pahala spesial khusus di hari-hari tertentu itu tidak ada dari pahala-pahala puasa. Itu tidak sahih dari Nabi kita tercinta. Apakah boleh seseorang berpuasa? Jawabannya boleh. Namun pahala khusus hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini itu tidak ada. Kecuali hari Arafah. Hari Arafah hadisnya sahih, pahala puasa di hari Arafah tanggal 9 yaitu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun pertama sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Kemuliaan puasa hari Arafah. Ala kulli hal, di sini Allah bersumpah dengan hari-hari itu, menunjukkan dia adalah hal yang mulia di sisi Allah, waktu yang mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Di dalamnya ada kemuliaan yang dikejar oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ingat, tidak hanya salat, tidak hanya puasa, ibadah apa saja. Ibadah apa saja, karena Nabi mengatakan al-amalus salih. Nabi menjadikannya umum, mulai daripada salat fardu, puasa, zikir, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah-ibadah yang dicintai, amal saleh yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan kemuliaan tersebut. Termasuk duduk di majelis ilmu, menyampaikan ilmu, belajar ilmu agama adalah bagian daripada amal saleh. Karena dia adalah lafaz umum dari Nabi kita tercinta, maka mencakup seluruh amal saleh. Mencakup seluruh amal saleh, termasuk puasa. Termasuk puasa, walau tidak ada hadis khusus yang menerangkan hari pertama pahalanya ini, hari kedua pahalanya itu. Wal fajri wa layalin ashr, berikutnya wasyaf'i wal watr. Wal watr. Dan bilangan bilangan genap dan bilangan witir. Witir, ganjil. Sholat witir 1 karena dia ganjil. Sholat maghrib juga witir karena dia bilangan ganjil. Maka disebutkan sholat maghrib adalah witirnya sholat fardu. Dan sholat witir yang ada di malam hari, witirnya sholat sunnat. Maka ibadah-ibadah sholat yang fardunya ada genap, ada witir, dan di ibadah sunat, sholat sunat pun ada fardunya, ada witirnya. Bahkan ibadah haji pun ada fardunya, ada witirnya. Ketika seorang melaksanakan ibadah haji, dia boleh menyempurnakan hanya 2 hari di hari-hari tasyrik. Dan dia boleh selesai haji, udah pulang, tawaf wada dan pulang 2 hari saja. Setelah dia ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian melontar di hari Nahar tanggal 10, sisanya ada 3 hari, boleh 2 saja. 2, yaitu hari tasyrik, dia ambil 2 saja, dia ambil nafar awal, lalu dia tawaf wada dan pulang. Dan boleh 3. Ketika dia melakukan 2 berarti apa bilangannya? Bilangannya genap. Apabila dia melakukannya 3 berarti bilangannya ganjil. Maka dalam ibadah haji pun ada hal yang berhubungan dengan bilangan genap dan ada hal yang berhubungan dengan bilangan ganjil, dan ayat ini mencakup itu semua. Ayat ini mencakup itu semua, ibadah-ibadah yang bilangan genap dan ibadah-ibadah yang bilangannya ganjil.
Sebahagian mengatakan bahwa yang genap adalah makhluk, yang ganjil adalah Allah. Yang genap adalah makhluk, yang witir, ganjil, satu hanyalah Allah. Karena makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kalian kami ciptakan berpasang-pasangan, maka itulah makhluk. Ada siang, pasangannya malam. Ada matahari, pasangannya bulan. Ada daratan, pasangannya lautan. Ada laki-laki, pasangannya perempuan. Ada jantan daripada hewan, pasangannya betina. Termasuk pohon-pohon, ada yang jantan, ada yang betina. Maka makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ada orang tua. Namun yang satu tak ada pasangannya, karena dia tidak akan membutuhkan pasangan, hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ayat mencakup semua itu. Dan ayat mencakup semua itu. Semua yang ganjil dan semua yang genap. Karena Allah tabaraka wa ta'ala bicara ganjil dan genap, genap dan ganjil. Allah bersumpah dengan semua yang genap dan yang ganjil. Maka ayat umum mencakup semua yang bilangan genap dari apa-apa yang ada dalam syariat, baik dalam ketaatan seperti sholat, haji, puasa juga terkadang 29, terkadang 30. 29 berarti ganjil, 30 berarti genap. Dan ibadah-ibadah haji juga ada bilangan ganjil, ada bilangan genap yang dibuat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan makhluk juga berpasang-pasangan, dan Allah witir satu-satunya, ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka sebagian ahli tafsir memaknainya bahwa witir adalah Allah. Allah bersumpah dengan dirinya, satu-satunya yang witir, satu-satunya yang ganjil bilangannya, satu-satunya yang ahad, tidak ada yang kedua, apalagi yang lebih daripada itu. Dan syafa' adalah seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ini makna daripada wasyaf'i wal watr. Maka mencakup seluruh makhluk Allah, karena makhluk Allah ganjil dan genap. Mencakup seluruh hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan ketaatan yang di dalamnya ada ganjil dan genap. Dan juga sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya adalah makhluk dan Robnya. Makhluk dan Robnya. Makhluk adalah syafa'nya, karena makhluk diciptakan berpasang-pasangan, dan yang tidak berpasangan adalah Allah, yaitu witir. Intinya di sini adalah semua yang berhubungan dengan genap dan ganjil, dan itu makhluk Allah yang sangat banyak. La ya'lamu adadahum illallah. Tak ada yang bisa menghitung jumlah mereka selain Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah malaikat, hanya Allah yang tahu berapa jumlah jin, hanya Allah yang tahu berapa jumlah manusia, hanya Allah yang tahu berapa jumlah semut, hanya Allah yang tahu berapa jumlah burung di permukaan bumi ini. Tak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan semua itu masuk di dalam wasyaf'i wal watr. Wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, dan demi seluruh yang genap dan seluruh yang ganjil. Berikutnya wal fajr walayalin ashar wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr wa al-laili idza yasr, dan al-lail malam, idza apabila, yasri berjalan.
atau berlalu. Dan demi malam apabila dia berlalu, apabila dia pergi. Fajar masuknya waktu siang. Kalau waktu siang masuk berarti malamnya pergi. Maka ini adalah waktu pergantian antara siang dan malam. Fajar pertanda siang akan datang, dan fajar juga pertanda malam akan pergi. Malam akan pergi. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamun li dzi hijrin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 mufradat dalam ayat ini. Hal fi dzalika qasamun li dzi. 6-nya sudah kita pelajari semua. Cuman 1 yang belum, hijrun. Yang artinya apa? Akal. Hijrun artinya akal. Coba dari antum sekarang masih hafal enggak? Hal apa artinya? Apakah fi dalam dzalika itu qasamun sumpah, li untuk dzi memiliki. 6 ini sudah kita pelajari semuanya. Kembali kita ulang bahwa beginilah mufradat Al-Quran, berulang sehingga ketika kita rajin menghafal yang berulang ini, insya Allah perlahan tapi pasti ada malakah, ada kemampuan untuk mengerti Al-Quran di saat dibacakan. Dan ini kita sampaikan di awal majelis ini kita adakan, dan sering kita ulang-ulang, jangan malas menghafal. Mufradat ayat Al-Quran seperti ini, ulang-ulang. Fi berapa kali di dalam Al-Quran? Hal berapa kali di dalam Al-Quran? Banyak sekali. Li berapa kali di dalam Al-Quran, dzalika berapa kali dalam Al-Quran. Maka kalimat Al-Quran berulang-ulang. Hafal 1 berarti banyak ayat yang lainnya kita kuasai karena kalimat yang sama berulang. Lahu, lakum, laha, li. Nah, kita tulis hal artinya apakah? Fi dalam itu, qasamun sumpah, li untuk, dzi yang memiliki.
Apakah dalam hal tersebut tadi fajar, malam yang 10, genap dan ganjil, malam yang akan berlalu, tidakkah semua itu terdapat sumpah untuk kalian akan kebenaran dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini firman Allah yang dibawa oleh Muhammad. Rabbnya bersumpah dengan makhluk-makhluk yang luar biasa keutamaannya, ciptaan-ciptaan Allah yang mulia. Tidakkah di dalamnya terdapat sumpah? Berulang-ulang sumpahnya. Bersumpah dengan waktu fajar, bersumpah dengan malam yang 10, bersumpah dengan makhluk yang sangat banyak yang mempunyai bilangan ganjil dan genap, bersumpah dengan malam. Tidakkah di dalam ini terdapat sumpah membuktikan kebenaran dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai orang-orang yang berakal, ayo gunakan akal. Tidakkah di dalamnya terdapat sumpah membuktikan akan kebenaran, sumpah akan benarnya dakwah yang sampai kepada kalian dari utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka terimalah seruan dakwahnya, karena seruan dakwahnya adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar. Ini adalah Al-Quran dari Rabb kalian, dan Rabb kalian bersumpah berkali-kali. Maka tidakkah kalian mau menerima sumpah itu, wahai orang-orang yang berakal? Wa subhanallah, agama Allah adalah agama yang sesuai dengan akal yang sehat. Agama Allah adalah agama yang sesuai dengan akal yang sehat. Oleh karena itu Allah memanggil orang-orang yang berakal dalam ayat ini, karena agama Allah adalah agama akal, agama logika yang sehat. Tidak ada agama di permukaan bumi ini yang sesuai dengan logika setiap zaman kecuali agama Allah yang Allah turunkan. Tidak ada agama di permukaan bumi ini yang sesuai dengan seluruh sains dan teknologi, dengan seluruh pembicaraan apapun, kedamaian, kemanusiaan, kesehatan. Tak ada yang sesuai kecuali agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ahli kesehatan ketika bicara kesehatan yang mereka pelajari di dalam agama Allah, tak ada yang bertabrakan dengan itu. Ahli keamanan bicara tentang bagaimana keamanan, ahli kerukunan, perdamaian internasional di dalam agama Allah, tak ada yang bertabrakan sedikit pun dengan hal tersebut. Karena agama Allah adalah agama fitrah, agama logika yang benar, agama akal yang sehat. Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka di dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang berakal untuk menggunakan akalnya, membuktikan bahwa ini adalah benar-benar firman Allah dan benar-benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur di dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi adin. Semua mufradat ini sudah kita pelajari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mufradat. A artinya apakah? Lam belum. Tara melihat, engkau melihat.
Kaifa, bagaimana. Fa'ala, berbuat. Rabbuka, Rabbmu. Bi, dengan Ad, kaum Ad. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Apakah tidak engkau melihat? Apakah belum engkau melihat? Kaifa fa'ala rabbuka. Sampai bi ini ada dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai kalimat bi ini lengkap dari awal sampai akhir ada dalam awal surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sana bi ashabil fil, di sini bi'ad. Coba lihat kalimat yang berulang. Kosakata yang diulang-ulang. Maka sering kita mengatakan bahwa menguasai seperti fa'ala, kaifa, alam, ini menguasai banyak makna ayat-ayat Al-Quran di ayat-ayat yang lainnya, makna kalimat Al-Quran dalam ayat yang lainnya. Maka perbanyak rajin menghafal kosakata. Apakah tidak engkau melihat? Apakah engkau tidak melihat? Kaifa, bagaimana? Fa'ala, berbuat. Rabbuka, Rabbmu. Bi, dengan Ad, kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang tidak lama setelah kaum Nabi Nuh. Kaum Ad adalah kaum yang tidak lama waktunya setelah kaum Nabi Nuh, 4 generasi setelah itu. Karena kaum Ad adalah anak-anak daripada Ad, dan Ad cucu keempat, cucu ketiga dari Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak Sam, Sam punya anak Aus, Aus punya anak Iram, Iram punya anak Ad. Dan anak-anak Ad inilah kaum Ad. Dan mereka adalah kaum yang Allah berikan kepada mereka kekuatan kerangka badan, tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat. Dan mereka dikirim Allah kepada mereka Nabi Hud. Dari kaum Ad Allah kirim Nabi Hud, namun mereka mengingkari utusan Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah tabaraka wa ta'ala kirim kepada mereka. Mereka hidup di jazirah Arab. Barang siapa di antara kita yang pernah ke Arab Saudi, lewat di atas pesawat itu pasti melewati padang pasir yang sangat luas. Pesawat itu di atas padang pasir itu kira-kira 1,5 jam. Dan padang pasir itu disebut Rub'ul Khali. Disitulah tempat kaum Ad dulu berada. Disitulah tempat kaum Ad itu berada, dan para ahli sejarah mengatakan bahwa pasir yang banyak yang ada di Rub'ul Khali itu adalah bukti daripada angin kencang yang Allah utus untuk menghancurkan kaum Ad. Karena angin kencang pasti membawa butiran-butiran pasir, sehingga 1,5 jam itu
Kalau pesawat 1,5 jam berarti Pekanbaru Jakarta kan. Sepanjang itu padang pasir. Ada 1.000 kilometer. Lebih kurang. Atau lebih. 1.200, 1.300 meter. Itu padang pasir saja. Disitulah kaum Ad itu dulu berada, dan mereka ingkar kepada Allah. Lalu Allah, dan mereka anggap mereka lah manusia, kelompok manusia terkuat, dan memang mereka yang terkuat karena Allah memberikan kelebihan kepada mereka dalam postur tubuh, besar-besar dan tinggi-tinggi, karena masih umat generasi awal. Tingginya bisa sampai 25, 27 meter. Badan mereka kuat-kuat sehingga mereka sombong dengan kekuatan itu. Dan Allah hancurkan hanya menggunakan angin. Allah hancurkan hanya menggunakan angin. Makhluk yang merasa dirinya paling kuat di permukaan bumi, dan memang mereka lah yang kuat di permukaan bumi. Dalam sejarah mereka lah makhluk-makhluk yang sangat kuat secara manusia, ya. Makhluk secara manusia yang paling kuat adalah kaum Ad. Namun tidak ada yang kuat di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah mengusir mereka, Allah menghancurkan mereka hanya dengan makhluk Allah yang sangat lembut bernama angin. Maka Allah kirim kepada mereka angin yang sangat kencang, menghancurkan mereka, memporak-porandakan mereka, dan membuat mereka akhirnya mati berserakan di sana sini. Ketika mereka berserakan di sana sini, Allah mengatakan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka adalah batang kurma yang sudah tercopot dari tempatnya. Batang kurma mirip batang sawit, berapa tingginya itu? Mirip itu kata Allah, ketika mereka berselimpangan menjadi mayat, manusia-manusia besar dan kekar yang ingkar kepada utusan Allah, yaitu Nabi Hud. Mereka dihancurkan Allah, dan setelah angin itu menghancurkan mereka, mereka bergelimpangan menjadi mayat, seolah-olah mereka adalah batang-batang kurma yang tercabut dari tanah, berseliweran, berselimpangan menjadi mayat semuanya, dan tewas. Itulah kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Iram nama kampung mereka. Kampung mereka namanya Iram. Dhati memiliki, imad tiang-tiang. Irama Dhatil Imad, kaum Ad yang tinggal di Iram. Kampung mereka disebut Iram, nama daerah mereka disebut Iram. Yang Iram ini Dhatil Imad memiliki tiang-tiang. Disebutkan kaum Ad tidak tinggal di rumah, tapi tinggal di tenda-tenda, dan tenda-tenda mereka buat besar sehingga tiangnya besar-besar dan kokoh-kokoh. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kaum Ad membuat tiang-tiang di atas gunung dari emas. Saking mereka kayanya, membuat tiang-tiang di atas gunung-gunung tertentu, tiang itu dari emas. Dan ini disebut dalam ayat ini, Dhatil Imad, yang memiliki tiang-tiang. Ada yang mengatakan tiang-tiang emas yang dibuat oleh kaum Ad di atas gunung, dan ada yang mengatakan tiang-tiang maksudnya adalah rumah-rumah mereka yang bentuknya dari tenda-tenda yang tinggi dan besar, sehingga mereka pasti membangunnya dengan tiang-tiang.
Ini kondisi kaum Ad. Wallahu alam apakah maknanya adalah tiang-tiang dari tenda untuk tenda, atau maknanya adalah tiang-tiang emas yang mereka buat di atas bukit-bukit tertentu. Sehingga sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mencari-cari peninggalan-peninggalan kuno di bawah bumi. Itu namanya apa? Disebutnya apa? Artefak atau apa? Iya, paham kan? Ilmuwan-ilmuwan yang mencari benda-benda dulu yang tertimbun di tanah. Masih banyak di antara mereka yang mencari ke sana dengan harapan menemukan tiang-tiang emas. Dengan harapan apa? Menemukan tiang-tiang emasnya kaum Ad yang sudah tertimbun di pasir. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fi al-bilad. Allati artinya yang, lam tidak atau belum, yukhlaq diciptakan, mithlu seperti, ha-nya berarti ada dua kalimat di sini, ada mithlu, ada ha. Allati yang lam yukhlaq belum diciptakan atau tidak, bisa belum bisa tidak, mithluha sepertinya, semisalnya, fi pada atau di dalam, al-bilad, bilad jamak dari balad, surat al-balad jamaknya al-bilad, negeri-negeri. Ini menunjukkan bahwa kaum Ad mereka telah memakmurkan negeri, sehingga Allah mengatakan bahwa mereka memakmurkan negeri yang belum diciptakan sebelumnya sepertinya, seperti negeri itu. Menunjukkan bahwa mereka adalah kaum dengan kemampuan terbaik di zaman mereka. Dan apabila kita menyaksikan biografi perjalanan kaum-kaum di dalam Al-Quran, kita bisa melihat bahwa manusia sombong dengan kemampuannya dan Allah menghancurkan mereka di puncak kesombongannya. Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, kemampuan, kekuatan, lalu mereka sombong dengan apa yang Allah berikan kepada mereka tersebut, lalu Allah kirim kepada mereka Nabi dan Rasul, dan mereka menolak dakwah Nabi dan Rasul dengan kesombongan itu, lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala musnahkan mereka di puncak kesombongannya. Maka ini bahaya daripada angkuh dan sombong. Manusia tetaplah manusia, dia adalah makhluk yang lemah dan dia membutuhkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap apa yang mereka lakukan. Maka kaum Ad sampai kepada sesuatu yang luar biasa di dalam memakmurkan negeri, lalu mereka sombong, Allah kirim Rasul, lalu mereka sombong, lalu Allah hancurkan. Demikian juga Namruz, demikian juga dengan Fir'aun,
Maka selalu kehancuran suatu kaum ketika mereka menyombongkan diri. Dan ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita, siapapun yang menyombongkan diri, Allah akan hancurkan, namun biasanya dihancurkan di saat mereka mencapai puncak kejayaan. Wallahu a'lam. Sebagai hikmah bagi kita agar selalu tawadhu'. Sifatnya hamba-hamba Allah tidak menyombongkan diri, akan tetapi tawadhu', lawan daripada sombong, rendah hati. Baik, ini pelajaran kita pada hari ini sampai ayat yang ke-8 dari surat Al-Fajr. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kita dahulukan pertanyaan yang sesuai dengan tema kalau ada. Kalau tidak, maka kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Untuk puasa yang genap dan yang witir bagaimana Ustadz? Kita katakan tadi bahwa puasa Ramadan pun ada genap dan witir. Genapnya apabila bilangannya berapa? 30, dan witirnya apabila bilangannya 29, karena puasa boleh jadi 30 dan boleh jadi 29. Bahkan di tahun yang sama ada orang yang puasanya 30 dan ada orang yang puasanya 29. Kayak tahun ini. Tahun ini kita di sini 30 dan di Jazirah Arab ternyata mereka puasanya berapa? 29. 30 Maret mereka sudah Idul Fitri. Dan kita Idul Fitrinya pada hari setelahnya. Kita menggenapkan bilangan menjadi 30. Apabila kita ingin melakukan puasa sunat Senin dan Kamis dan puasa Daud, bagaimana caranya Ustadz? Orang kalau sudah puasa Daud, dia tidak lagi terikat dengan Senin dan Kamis. Orang apabila sudah masuk ke dalam puasa Daud, maka dia tidak lagi puasa Senin dan Kamis. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa. Seperti itu. Karena apabila dia telah berpuasa Daud, dia telah mengambil puasa yang terbaik dan paling afdol dalam puasa sunat. Maka jangan lagi dia berpikir untuk dapat selalu Senin, dapat selalu dengan Kamis. Apabila dia telah puasa Daud, maka dia telah puasa yang terbaik. Tak ada lagi puasa yang lebih baik daripada itu. Puasa sunat maksudnya. Maka tidak lagi dia terikat kepada Senin dan Kamis. Pertanyaannya sepertinya, ana juga ingin puasa Senin dan Kamis, tapi ana juga ingin puasa Daud. Nggak ketemu ini. Memang nggak ketemu dia. Memang tidak akan ketemu. Oleh karena itu yang puasa Daud, lanjutkan puasa Daud seperti itu terus. Karena Nabi telah mengatakan tidak ada yang lebih daripada itu. Apabila tetap ingin puasa Senin dan Kamis, berarti Senin berpuasa, Selasa tidak, Rabu berpuasa, Kamis puasa lagi dong. 2 hari berturut-turut, itu bukan puasa Daud. Puasa Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Dan tidak ada yang lebih daripada itu. Maka apabila kita masukkan Kamis di antaranya, maka akan terjadi berturut-turut hari. Dan Nabi telah mengatakan tidak ada yang lebih daripada itu. Maka yang berpuasa Daud, an'im bihi sauma, alangkah luar biasanya puasa yang Anda lakukan. Itu adalah puasa yang terbaik, puasa sunat yang terbaik, yang lebih daripada Senin dan Kamis itu sendiri. Wallahu a'lam.
Di saat safar, bagaimana cara menjamak solat Ustadz? Di saat kita sedang bersafar, ingin menjamak solat, maka lakukan jamak qasar antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Jamak qasar hanya boleh menjamak hanya boleh zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Boleh dilakukan di waktu zuhur, berarti 2 rakaat zuhur, setelah itu 2 rakaat asar. Dan boleh dilakukan di waktu asar, jamaknya di waktu asar. Zuhur yang diundurkan ke waktu asar, dan pelaksanaannya tetap zuhur didahulukan, 2 rakaat zuhur, setelah itu baru 2 rakaat al-asr. Demikian juga dengan menjamak maghrib dan isya. Apabila dilakukan di waktu maghrib, berarti isya yang ditarik lebih awal ke waktu maghrib. Begitu makna menjamak. Maka lakukan maghrib 3 rakaat, karena maghrib tidak ada qasar. Kemudian lakukan isya 2 rakaat, atau jamak takhir, dibelakangkan di waktu isya. Lakukan tetap maghrib 3 rakaat, misalnya jam 10 malam kita baru berhenti, bus baru berhenti, maka kita maghrib 3 rakaat, setelah itu lakukan isya 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Nah, bagaimana sholat berjamaah yang dilakukan makmum di antara tiang sehingga tidak bersambung safnya dengan yang sebelahnya? Sahkah sholatnya Ustaz? Sah. Sah. Kalau pertanyaannya sah atau tidak sah karena safnya terputus, maka jawabannya sah. Terputusnya saf tidak menghilangkan sahnya sholat, hanya menghilangkan kesempurnaan saf yang tersambung. Terputusnya saf tidak menghilangkan apa? Sahnya sholat. Sholat tetap sah, namun hanya menghilangkan kesempurnaan saf yang bersambung. Nabi ingin dan mengajarkan kita sholatnya itu safnya nyambung, lalu terputus dengan tiang. Maka di sini kurang afdol orang yang sholat di antara tiang dibanding saf yang tidak terputus oleh tiang. Hanya itu saja, tidak sampai kepada menghilangkan sahnya sholat. Jangan kira orang yang sholat di antara tiang sholatnya tidak sah, atau saf yang terputus, Dan apabila kita sudah masuk ke masjid-masjid besar seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita akan menemukan kaum muslimin sholatnya safnya terputus-putus. Tidak afdol, namun tetap tetap sah, tapi tidak afdol. Hilang afdolnya karena Nabi ingin sholat itu dengan saf yang tidak terputus. Nabi itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai mengira bahwa sholatnya yang tidak sah. Wallahu a'lam. Oleh karena itu di masjid-masjid yang bisa kita sholatnya tidak antara tiang, maka kita berusaha untuk tidak di antara tiang. Kalau seandainya keadaan tidak memungkinkan karena saking padatnya jamaah yang hadir sehingga space habis, kecuali kita dapatnya di antara tiang, maka kita sholat di saf antara tiang seperti masjid kita ini misalnya. Suatu saat full sehingga tak ada tempat lagi kecuali di antara tiang, maka kita sholat di antara tiang itu. Wallahu a'lam.
Apakah suami istri yang sama-sama bekerja dan punya penghasilan, apabila suami wafat, istri mendapatkan setengah dari warisan suami? Di dalam agama kita, harta suami adalah milik suami, penghasilan suami adalah milik suami, harta istri adalah milik istri, penghasilan istri adalah milik istri. Begitu di dalam agama kita. Namun tidak begitu diperlakukan di hukum rumah tangga di negeri kita ini. Hukum rumah tangga di negeri kita ini, bahwa kalau orang sudah suami istri, harta selama menjadi suami istri, harta milik berdua, nanti dibagi dengan cara harta gono gini. Dan itu bukanlah hukum syariat Islam. Hukum syariat Islam adalah suami penghasilannya milik dia, istri penghasilannya milik dia, bukan milik suaminya. Intinya harta masing-masing, kepemilikan harta masing-masing. Di dalam harta suami ada kewajiban menafkahi istri dan anak-anak. Dan di dalam harta istri tidak ada kewajiban menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Tak ada. Kewajiban nafkah Allah letakkan di pundak suami, di harta suami. Maka sah secara syariat ketika istrinya punya penghasilan, suaminya punya penghasilan, istrinya tetap mana nafkah wajib untuk diriku kepada suaminya. Sah secara syariat. Dan istri tidak melakukan kezoliman apapun, karena itu yang telah Allah berikan kepadanya. Itu yang telah Allah berikan kepadanya. Dan dia tidak mengeluarkan sedikit pun hartanya untuk nafkah dirinya dan anak-anaknya. Itu sah secara syariat. Walaupun ketika istri melakukan juga dengan hartanya untuk anaknya, dengan niat meringankan beban suaminya, maka istri dapat dua pahala. Pahala bersedekah dan pahala meringankan beban suami. Namun kalau dia tahan, tak dia keluarkan, dia tidak tercela dalam agama Islam karena tidak melanggar sesuatu yang wajib. Namun suami tak mau mengeluarkan hartanya untuk nafkah, menjadi haram karena dia melanggar sesuatu yang wajib. Wajib nafkah kepada istrinya, wajib nafkah kepada anak-anaknya. Sehingga ketika harta itu berbeda kepemilikan, apabila suami wafat, harta suami yang jadi waris. Istri dapat hak, anak-anak dapat hak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Allah di dalam syariat. Apabila istri yang meninggal, maka harta istri yang menjadi harta waris. Suami dapat hak, anak-anak dapat hak dari harta istri. Oleh karena itu apabila kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan melihat di dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Untuk kalian wahai para suami, setengah harta istri-istri kalian apabila istri kalian wafat tidak punya anak. Namun apabila istri kalian wafat punya anak, untuk kalian seperempat dari harta istri kalian. Lihat, harta suami, harta istri. Suami dapat setengah dari harta istrinya apabila istri wafat tidak punya anak. Untuk kalian wahai para istri, seperempat harta suami kalian apabila suami kalian wafat tidak memiliki anak. Namun apabila suami kalian wafat memiliki anak, untuk kalian seperdelapan dari harta suami kalian. Tak ada yang lebih tegas daripada ini, yang menunjukkan bahwa suami hartanya milik suami, istri hartanya milik istri, yang menjadi harta waris adalah harta yang meninggal. Nah,
Apabila seseorang melakukan ibadah haji, apakah sah hajinya apabila dia melontar dilakukan di hari pertama saja sebanyak 3 lontar itu, karena ada sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Yang ana fahami dari pertanyaan, ada 3 hari tasyrik yang setiap hari tasyrik melontar 3 jamarat. Tanggal 13, tanggal 11 3 jumroh, tanggal 12 3 jumroh dilontar, masing-masing 7 kerikil. Tanggal 13 juga 3 jumroh, masing-masing 7 kerikil. Yang anda fahami dari pertanyaan, dari 3 hari tersebut hanya 1 hari saja yang saya lakukan. Hanya 1 hari saja yang saya lakukan. Hari yang kedua, hari yang ketiga saya tidak lakukan karena meninggalkan Mina karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Apakah hajinya sah? Kita mengatakan bahwa ini dia tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan wajib haji, sesuatu yang tidak dia lakukan, yaitu melontar jumrah pada hari ke-12 Zulhijjah. Maka dia telah meninggalkan sebuah ibadah haji yang hukumnya wajib haji, bukan rukun haji, sehingga hajinya tetap sah, namun dia terkena denda. Dia terkena denda membayar dam, menyembelih seekor kambing dan membagikannya kepada fakir miskin Mekah. Menyembelih seekor kambing dan membagikannya kepada fuqara'u Makkah, kaum fakir yang ada di Mekah. Maka kalau yang bertanya sekarang ada di sini, maka nasihat kita, kirimkan dana kepada orang yang akan pergi umroh agar disembelihkan seekor kambing di sana dan dibagi-bagikan dagingnya kepada fuqara'u Makkah, orang fakir miskin di kota Mekah, di tanah haram di kota Mekah. Kalau dia berangkat suami istri dan melakukan hal yang sama, berarti 2 ekor kambing. 1 ekor kambing untuk dia, 1 ekor kambing untuk suaminya. Wallahu a'lam. Apakah ada juga penjelasan tentang kaum Ad yang memahat batu, rumah dibuat dari batu gunung? Naam, terkenalnya di kaum Tsamud, terkenalnya membuat rumah dari gunung dipahat menjadi rumah, itu dari kaum Tsamud. Dan kaum Tsamud juga disebut dengan kaum Ad yang kedua. Wallahu a'lam. Jadi itu lebih masyhur di kaum Tsamud. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, bagaimana dengan orang yang suka sama sejenis? Mohon nasihatnya Ustaz. Ini telah melanggar fitrah. Ini telah melanggar fitrah. Cinta sejenis diharamkan dalam syariat, bahkan diharamkan lebih daripada zina. Diharamkan lebih daripada zina. Keharamannya lebih dahsyat daripada zina. Menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang melampaui qadrat dan memutarbalikkan fitrah. Wallahu alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha belajar agamanya dan berusaha mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.